setiap sektor ya. Kita mulai dari sektor Tiga Raksa. Horas adik-adik di sektor Tiga Raksa. Sektor Balaraja. Horas adik-adik di sektor Balaraja. Sektor Adiasa Kirana. Horas adik-adik di sektor Adiasa Kirana. Sektor Puri Mustika. Horas adik-adik di sektor Puri Mustika. Yang terakhir nih, sektor Citra Raya. Horas adik-adik di sektor Citra Raya. Adik-adik di luar jemaat GKPS Tiga Raksa yang mengikuti ibadah ini juga akan kakak sapa dimanapun berada. Horas adik-adik sekolah minggu di seluruh dunia. Wah, puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat dan semangat ya adik-adik. Hari ini kakak Apni, Kakak Amewi, Kakak Ernida akan bersama adik-adik untuk beribadah bersama. Adik-adik tetap semangat ya. Dan sekarang kita akan mulai ibadah kita. Sekarang supaya kita lebih semangat lagi, mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi Tuhan Yesus baik. Ayo berdiri adik-adik. Berdiri adik-adik. Hari ini kita memasuki minggu 21 setelah Trinitatis. Trinitatis adalah ketritunggalan Allah. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang melakukannya berbakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Tertulis dalam Mazmur 111 ayat 10. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha besar, sumber hikmat, firman-Mu telah mengajarkan kami bahwa hidup ini akan sia-sia apabila kami tidak mencari Engkau. Maka Tuhan kami, tetaplah bimbing kami dan izinkan Roh-Mu selalu membimbing kami berjalan seturut kehendak Tuhan.
Saat ini kami datang ke hadapan Tuhan untuk bersekutu denganmu dan memuliakan namamu. Hadir Engkau Tuhan dan kuasai hati kami. Berkati kami agar selalu dapat menjadi alat Tuhan membimbing adik-adik kami. Berkati adik-adik kami agar mau dengar-dengaran akan Tuhan dan kami selalu merindukan jemaah Tuhan dan lawatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Kakak-kakak masih semangat kan? Masih, Kakak. Adik-adik juga pasti masih semangat. Nah, sekarang kita bernyanyi lagi ya buat Tuhan. Kita sama-sama bernyanyi Big or Small. keberapa ya? Baik Kakak. Tadi ayat pengantar ibadah kita berbicara tentang meminta hikmat dari Tuhan agar kita menggunakan akal sehat kita dengan tuntutan Tuhan. Maka kita diingatkan juga agar jangan sekali-sekali menduakan Tuhan. Itu berhubungan dengan titah kedua Kakak. Begini bunyinya. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Oh, yang dalam bahasa Simalungun dikatakan begini ya Kak. Titah paduahon, lang malo ganaonmu anjaha, lang malo usihanmu barang ahana inagori atas pakona itanoon age na ibagas bah anggo nagabe si sombahon barang si balosan. Yang artinya demikian Kak, kita harus takut kepada Allah dan
mengasihinya, jangan berbakti dan melakukan penyembahan kepada berhala. Jangan melakukan penyembahan, memohon berkat atau perlindungan dari benda apapun serta kuasa apapun, sebab semua itu tidak mampu mendatangkan apa-apa bagi kita. Hanya Allah satu-satunya jaminan keselamatan dan sumber berkat. Ingat ya adik-adik, jangan sesekali menyembah apapun di dunia ini selain kepada Tuhan Allah kita saja. Baik, mari kakak dan adik-adik kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita puji Tuhan melalui nyanyian Bacalah Alkitab. Adik-adik di rumah sudah dipersiapkan Alkitabnya? Sudah ya? Baik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tundukkan kepalanya, lipat tangannya, ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik dan mengasihi kami. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali memuji dan menyembah Tuhan di ibadah minggu ini. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga kebenaran firman-Mu lah yang dinyatakan. Dan berkatilah adik-adik kami di rumah, supaya mereka juga bisa duduk diam, duduk manis, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik semuanya sudah siap Alkitabnya di rumah? Sudah? Mari dibuka Alkitabnya dari Perjanjian Baru ya. Perjanjian Baru, Matius 2 ayat 1 sampai 10. Matius 2 ayat 1 sampai 10. Nah, kita baca firman Tuhannya bersama-sama dengan teman kalian di video ini ya. Mari kita saksikan bersama. Matius 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu,
Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 4. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memimpin Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti, bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema buat kita minggu ini adalah belajar dari orang Majus. Belajar mengikuti teladan para Majus yang penuh ketelitian dan tekad mengikuti petunjuk dari Tuhan. Nah, adik-adik sudah pernah mendengar cerita tentang orang Majus belum? Sudah? Beberapa sudah, beberapa belum ya? Nah, supaya adik-adik lebih tahu siapa dan bagaimana itu orang Majus, mari kita lihat tayangan video singkat berikut ini ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bagaimana adik-adik? Diperhatikan kan video yang tadi? Nah, jadi orang Majus adalah orang-orang yang pintar atau orang-orang yang bijak. Dari video tadi, adik-adik bisa lihat kan bahwa para Majus mengamati dan mempelajari bintang-bintang di angkasa. Mereka memakai teropong bintang untuk melihat bintang-bintang di angkasa. Nah, ketika mereka melihat ada sebuah bintang yang besar dan sangat istimewa, mereka bertanya-tanya dan mengikuti kemana arah bintangnya. Orang Majus mengetahui bahwa bintang istimewa yang mereka lihat itu adalah tanda kelahiran seorang raja baru. Mereka ingin menjumpai raja baru itu untuk menyembahnya. Nah,
dari video itu ada beberapa hal positif ya adik-adik dari sikap para Majus yang sangat baik untuk kita teladani. Apa saja? 1. Para Majus memiliki semangat yang besar untuk mengetahui tentang Yesus dan melakukan perjumpaan dengan Yesus. Yang kedua, ketaatan. Para Majus rela menempuh jalan yang panjang dan jauh hanya berbekal ketaatan. Mereka meninggalkan negeri mereka dan berjalan jauh sekali, melewati hutan rimba dan padang pasir yang luas dengan panas terik di siang hari dan dingin serta gelap yang menakutkan di malam hari. Bahkan ada ancaman binatang buas juga adik-adik, seperti kalajengking, ular, dan serigala bisa terjadi. Tetapi dengan ketaatan mereka tetap terus berjalan. Bagaimana supaya bisa sampai kepada tujuan? Nah, yang ketiga, tekad yang kuat untuk menyembah Tuhan. Perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus tidak disia-siakan oleh para Majus. Mereka sujud dan menyembah Yesus. Mereka bahkan memberi hadiah persembahan yang luar biasa berupa emas, kemenyan, dan mur. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Betapa besarnya semangat, ketaatan, dan tekad yang kuat yang dimiliki oleh para Majus demi meraih tujuan mereka, yaitu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak mau tanya, dari adik-adik ini, kelas kecil, kelas besar, kelas remaja, sekolah minggu GKPS 3 Rasa, siapa yang ingin menjadi seperti orang Majus? Pasti semuanya mau menjadi seperti para Majus ya, yang penuh semangat dan penuh tekad ya. Nah, bagaimana caranya agar bisa menjadi seperti para Majus? Caranya adalah adik-adik harus memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, tekad. Nah, adik-adik semua pasti memiliki impian dalam hidup kalian kan? Misalnya, ingin menjadi anak yang lebih baik, atau ingin menjadi juara kelas, atau memiliki cita-cita menjadi dokter, guru, manajer, insinyur, atau profesi lainnya. Nah, bagaimana caranya kalian bisa mencapai impian atau tujuan kalian itu? Tentunya harus dengan memiliki tekad kan? Kalian harus memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai impian kalian tersebut. Jangan pantang menyerah dan harus bertanggung jawab dengan impian atau target yang kalian buat. Yang kedua, taat dan patuh. Adik-adik harus menaati dan mematuhi perintah Tuhan. Dengar-dengaran juga kepada orang tua. Dan juga taat atau konsisten dalam belajar. Harus rajin, tidak boleh bermalas-malasan. Dan lakukanlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat demi tercapainya tujuan atau impian atau cita-cita kalian. Nah, yang ketiga, sayang kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Sayang kepada Tuhan dapat adik tunjukkan dengan cara rajin berdoa, rajin beribadah, ya. Walaupun ibadah online, tetapi harus rajin. Tiap minggu harus beribadah, ya kan? Rajin membaca Alkitab atau gemar membaca buku-buku rohani. Nah, takut akan Tuhan artinya adik-adik sadar bahwa hidup di dalam Tuhan berarti hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi adik-adik juga harus menunjukkan teladan hidup yang benar ya. Jadi anak-anak yang baik, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan menaruh iman percaya kepada Tuhan. Nah, jadi apa kesimpulan firman Tuhan buat kita minggu ini adik-adik? Kesimpulan buat kita ya, Tuhan menginginkan adik-adik itu satu, meneladani sikap para Majus yang penuh semangat, penuh kesabaran, ulet, dan tekad serta ketelitian. Yang kedua, milikilah sikap-sikap tekad yang kuat, taat dan patuh pada firman Tuhan, dan sayang kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, adik-adik harus tahu pengetahuan dan kepintaran para Majus itu bersumber dari Tuhan. Begitu juga pengetahuan dan kepintaran kalian. Jadi adik-adik harus rajin berdoa ya, supaya Tuhan memberi kepintaran kepada kalian. Dan jangan juga lupa untuk selalu berusaha dan rajin belajar dengan tekun agar kalian menjadi anak-anak yang pintar. Nah, yang keempat, pakailah kepintaran kalian untuk kebaikan
dan untuk menjadi berkat bagi diri kalian sendiri dan orang banyak dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi bagaimana tadi Tuhan memberkati para Majus sehingga mereka bisa mencapai tujuan? Kakak juga percaya Tuhan yang memberkati adik-adik sekolah minggu semuanya supaya bisa meraih tujuan dan cita-cita kalian. Amin ya adik-adik. Baik, sekarang kita panggil lagi nih Kakak Mewi dan Kakak Hernida. Ayo ke sini Kak, kita mau ke ayat hafalan. Nah, kakak-kakak, ayat hafalan kita hari ini apa ya? Baik kakak dan adik sekolah minggu, ayat hafalan kita hari ini tertulis dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Wah, kita ucapkan sekali lagi bersama-sama ya kakak. Ayo kita ucapkan 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, itu ayat hafalannya dihafal ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan ke kreativitas. Karena sekarang ibadah kita digabung, ada 3 kelas. Jadi sekarang Kak Hernida yang coba terangin kreativitas untuk kelas kecil Kak. Saya untuk kelas kecil ya kakak. Iya Kak. Nah, adik-adik kelas kecil, kreativitas kita hari ini adalah mengucapkan komitmen dalam hidup, divideoin dengan kalimat anak-anak adalah anak yang punya tekad, semangat, taat, dan sayang pada Tuhan. Oh, contohnya gini kali ya Kak. Misalnya nih, saya jadi si Talita kali ya Kak. Jadi nanti Talita di videoin mamanya. Jadi Talita ngomong gini, Talita adalah anak yang punya tekad, semangat, taat, dan sayang pada Tuhan. Gitu ya Kak? Iya kakak. Baik. Sekarang Kak Memi kelas besar. Oke kak, kelas besar membuat video, gerak dan lagu Aku Diberkati. Kakak contohkan ya adik-adik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Begitu adik-adik. Gampang kan ya adik-adik, lagunya singkat kok dan divideokan ya. Nah, untuk kelas remaja, kakak minta kepada adik-adik kelas remaja, ayo pergunakan gadgetnya untuk mencari nama-nama orang-orang pintar, orang-orang ahli di dunia ini yang menemukan teknologi yang canggih, yang bermanfaat untuk kehidupan ya. Tapi kalau bisa ada gambarnya, barang apa atau teknologi apa yang mereka temukan dan siapa nama penemunya. Misalnya Thomas Alva Edison, penemu lampu. Nah, ini nanti adik-adik bisa lihat ada di layar ya. Cari minimal 5 nama saja, 5 orang saja hasil temuannya, nanti dikirimkan ke grup WhatsApp remaja ya. Selamat mengerjakannya adik-adik semuanya, dan kakak-kakak semua di sini menunggu hasil kreativitas kalian. Oke? Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama, mari kita angkat satu pujian, Aku Diberkati. Aku
berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami, yang mengajarkan kami ya Tuhan untuk bisa meniru teladan para majus, yang mengajarkan kepada kami betapa semangatnya, betapa besarnya tekad, dan juga semangat ketelitian yang mereka punya sehingga mereka bisa mencapai tujuan yang ingin mereka tempuh, dan bahkan ketika mereka sampai di tujuan pun mereka memberikan persembahan yang sangat luar biasa bagimu. Karena itu ajarkan kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKPS 3 Raksa, agar juga bisa memiliki semangat hidup, semangat belajar, keinginan yang kuat, tekad yang kuat untuk bisa meraih tujuan, impian, dan cita-cita mereka. Jadikanlah anak-anak kami sekolah minggu GKPS 3 Raksa menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang gemilang di dalam Tuhan, dan mereka juga menjadi anak-anak yang takut dan sayang akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami, jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya ya. Mari kakak-kakak kita ambil persembahannya. Kalau persembahannya sudah siap, mari kita angkat persembahan kita dan berkata bersama, Huberedoon, Hubani Harajaon Ninai Bata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian dari Haleluya nomor 383 ayat 1 dan 2. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Allah Bapa kami yang Maha Pemurah, sumber segala berkat, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mencukupi seluruh kehidupan kami. Kini kami persembahkan hidup dan harta benda yang berasal daripada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga dapat digunakan untuk pengembangan kerajaan Tuhan di dunia ini. Ajari dan bimbing kami agar selalu mengandalkan Engkau Tuhan, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Ajari kami tetap bersyukur atas limpahan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan selalu tuntun kami dalam menjalani kehidupan kami. Tetaplah tutup bungkus kami Tuhan, dan layakkan kami menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita mengucapkan Tonggo O Yesus Hasomani.
O Jesus hasomani, hanami haganu, pasada nami, aseto rangganu, semboida lanon nami, salakah natosa, dopham hasoman nami, torang alge huja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan Horas Bimahita. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Walau masih harus tetap di rumah, tetap semangat dan jaga diri ya. Mari berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.